Tunaikan lagi haknya majelis dengan jalan kita duduk rapat-rapat jemaah sekalian, jangan sampai ada celah yang kosong. Mari Pak, silahkan yang di belakang, silahkan merapat lagi, masya Allah. Mari Tuhan yang mulia, bismillah Pak. Di depan kita masih kosong, ya. Kita bukan memuliakan mubayyin, tetapi kita muliakan majelis Pak. Ini sunnah Nabi SAW. Di balik sunnah itu ada kejayaan. Makanya mas sekalian, dengan kita duduk rapat-rapat, dengan kita tawajuh dan mujahadah, maka insya Allah Ta'ala berikan kita hidayah. Allah Ta'ala berikan kita kepahaman agama ketika kita menjelaskan penjelasan agama, mendengarkan penjelasan agama. Makanya mas sekalian, maka penting sekali hadirin mulia. Ya, maka dengan kita hidupkan sunnah jemaah sekalian mulia, di samping Allah Ta'ala berikan hidayah kepada kita, dan juga Allah Ta'ala sebarkan hidayah ke seluruh alam asbab diri kita. Sedia semua insyaAllah. Boleh Pak jemaah sekalian mulia, lebih rapat lagi, masih kosong Pak di belakang, masya Allah. Masya Allah, sini dah, silakan lagi, masya Allah. Ya, jangan ragu-ragu Pak, perkara yang besar jangan ragu-ragu. Bersegera dalam menuju kebaikan, silakan. Ya, yang kosong lagi Pak, silakan, masya Allah. Kemudian jemaah sekalian mulia, dengan tawajuh kita sama-sama mendengarkan, karena sebentar setelah ya ujung-ujungnya kita akan ditasbih, diberi tawaran untuk satu perjuangan agama. Maka kita siapkan diri kita untuk pengorbanan agama, berdiri di jalan Allah SWT. Semua bersedia insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Amma ba'd. Hadirin, setiap kita ini adalah orang-orang yang menginginkan kejayaan, kebahagiaan dunia akhirat. Dan Allah menciptakan hambanya juga, tujuannya adalah hanya untuk mengabdi, menyembah Allah Ta'ala. Oleh sebab itulah Allah menghantar Nabi dan Rasul supaya manusia ini sukses, berjaya, bahagia dengan mereka mengabdikan diri kepada Allah Ta'ala. Jadi bumi ini penghuninya silih berganti dari zaman Adam alaihissalam sampai sekarang kita hari ini, dan dihuni oleh orang-orang yang punya karakter, watak yang berbeda-beda, suku, bangsa, kabilah, bahasa berbeda-beda, watak juga begitu. Tapi mereka yang namanya manusia, Allah Ta'ala ajarkan contoh kepada mereka bagaimana melakoni, bagaimana menjalani, mengarungi kehidupan di dunia ini. Apa saja profesi, apa saja status, mau dia pedagang kah, pegawai, petani, maka itu diajarkan para nabi. Pertama, keyakinan mereka, bahwa yakin jangan kepada apa yang kalian sedang tekuni, yang sedang kalian lakoni. Kalau kalian petani, jangan yakin sama pertanian. Kalau kalian pedagang, maka jangan yakin dengan perdagangan. Begitu juga para raja-raja, jangan yakin dengan kekuasaan dan kerajaan. Yakin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dakwanya seluruh nabi dan rasul merubah yakin, membetulkan yakin, meluruskan yakin, percaya hanya di tangan Allah saja kemuliaan, kehidupan, kematian itu di tangan Allah. Yuhyi wa yumit, dia yang menghidupkan, dia juga yang mendatangkan kematian, dia yang mendatangkan keuntungan. Juga kalau Allah tetapkan rugi, maka rugi. Musa alaihissalam, dia datang kepada Bani Israel, wahai Bani Israel, binalah takwa kepada Allah, bentuk yakin, tawakal hanya sama Allah saja.
Wa 'alallahi falyatawakkalul mutawakkilun. Orang yang tawakal itu tawakalnya sama Allah saja. Tawajuh sama Allah, fokus. Maka Bani Israel dengar nasihat Musa alaihissalam, ikut. Fir'aun dia juga menyeru prajurit-prajuritnya, menyeru orang-orang yang setia sama dia, sembah aku, ana rabbukumul a'la, Tuhan yang paling tinggi. Maka Allah perlihatkan di pagi yang sama, di hari yang sama, orang yang telah membina takwa dan tawakal sama Allah, dan orang yang membina di atas asas keyakinan kepada kebendaan, kepada kekuasaan, kepada jabatan. Allah perlihatkan di depan lautan, Bani Israel berteriak, inna lamudrakun, sungguh kita akan ditangkap. Dai Allah, dia menenangkan umat. Dai Allah, dia tenangkan hatinya umat. Umat panik, dai jangan panik. Umat belum panik, jangan dulu dai yang lebih dulu panik. Saat umat panik, jumlahnya 600.000 orang. Ini karena programnya para nabi merubah yakin. Jangan percaya dengan yang zahir, peristiwa, kelaziman, rumus-rumus yang ada di alam ini. Itu makhluk diciptakan oleh Al-Khaliq Allah, bukan supaya kita bersandar dengan apa yang Allah ciptakan. Sebab Allah bisa merubah keadaan setiap waktu, setiap saat. Kapan dia kehendaki berubah itu keadaan. Dari tempat yang mulia Allah bisa balikan ke tempat yang hina. Bisa dalam waktu sekejap keadaan itu berubah. Jadi makhluk Allah ciptakan, keadaan juga Allah ciptakan. Makhluk yang Allah ciptakan itu tidak ditetapkan dan tidak tetap konstan seperti itu, tapi dia berubah, dia konstan, dia bisa berubah-ubah dengan kehendak penciptanya. Kayu kalau dirubah sama Allah jadi ular, dan ular kalau Allah rubah jadi kayu, bisa. Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun, jadi. Kayu jadi ular, jadi ular. Ular jadi kayu. Sayur-sayuran berubah jadi batu, Nah, Fir'aun, bagaimana petani-petani yang taat sama dia? Sayur-mayur mereka Allah rubah jadi batu semua. Kacang-kacangan yang mereka tanam jadi batu semua. Allah kuasa. Makanan jadi batu, sayur jadi batu. Bahkan Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha menceritakan bagaimana di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam fadilah sedekah, Ummu Salamah dia mau ingin menyajikan sepotong daging untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang peminta-minta, pengemis, butuh makan, tapi dijawab sama orang di rumahnya Rasulullah, semoga Allah memberkahimu. Bukan dia katakan tidak ada makanan, tapi dia niatnya untuk beri sajian kepada Rasulullah. Maka pengemis tadi pergi. Begitu makanan daging mau dibawa sama Rasulullah, berubah jadi batu. Dalam fadilah sedekah, Maulana Zakaria tulis ini kisah. Dalam waktu sekejap Allah rubah, mau memperlihatkan, jangan kamu tawajuh bersandar, terlena, terpana, terpaku dengan yang zahir ini. Ini semua ujian untuk kita ini.
Yang kaya jangan tawadhu dengan kekayaannya. Yang miskin jangan merasa seperti tidak ada jalan lagi dengan kemiskinan. Jangan. Yang kaya disuruh tawadhu sama Allah. Sulaiman alaihissalam kaya, tawadhu sama Allah. Yang miskin, Bilal al-Habsyi, tawadhu sama Allah. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu fokus tawakal sama Allah. Abu Dzar al-Ghifari juga diajak sama Rasulullah tawakal sama Allah. Yang ada sama kamu itu hanya seperti tongkat, bisa beri manfaat, tapi kalau Allah mau rubah bisa jadi ular berbisa mematuk kehidupan kamu. Harta yang ada sama kamu Allah bisa rubah sifatnya. Yang tadi kau bangga, dengan ini saya bisa hidup, dengan ini saya bisa mulia, Allah bisa hinakan kau dengan hartamu yang melimpah itu. Sebab kapan amalmu kosong dari amal yang diajarkan para nabi, maka itu sumber kehinaan sama kamu. Kaya miskin itu bukan penentu gagal dan sukses, mulia dan hina, bukan kaya miskin. Tapi amalnya orang kaya itu menentukan dia sukses, dan amalnya orang miskin maka dia akan jauh dari kehinaan. Kalau amalnya orang kaya bagus, mulia dia. Kalau amalannya orang miskin bagus, mulia dia. Ini tanda adilnya Allah. Bukan banyaknya harta, dan bukan sedikitnya, tapi amalannya. Nabi-nabi datang kepada para pedagang, mengajarkan amalannya para pedagang. Datang kepada peladang, mengajarkan amalnya peladang. Dan datang kepada para raja-raja penguasa, mengajarkan amal sama mereka. Kalian mulia dengan amal, bukan amwal, bukan kekuasaan, tapi tawadhu sama Allah. Maka Bani Israel semua berteriak, inna lamudrakun. Apa jawabannya dai? Kalla, sekali-kali tidak. Jangan kamu terkesan dengan apa yang kamu pahami. Kelaziman-kelaziman, sebab-sebab, kausalitas. Ada sebab, ada akibat, ada aksi, reaksi. Jangan terkesan dengan itu. Apa yang ada di khazanah Allah, apa yang ada di dalam keputusan Allah, itu yang terjadi. Kita orang yang beriman, yang amalnya bagus, tidak akan Allah hinakan, tidak akan Allah hancurkan. Bahkan Allah menolong kita. Inna lanansuru rusulana wallazina amanu fil hayatid dunya wa yauma yaqumul ashhad. Sungguh kami menolong rasul-rasul kami dan juga orang yang beriman fil hayatid dunya, selama mereka hidup di dunia. Masalah apa saja yang ada sama mereka, mulai dari dapur rumah mereka sampai teras negara mereka, itu Allah selesaikan semua. Asalkan penduduknya, penghuninya, rakyatnya, masyarakatnya, keluarga yang ada di situ, suami, istri, orang tua, anak, orang kaya, orang miskin, pedagang, petani, peladang, taat sama Allah. Ini janji Allah. Kalau penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa, lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Keberkahan-keberkahan akan datang. Keberkahan-keberkahan. Sekarang banyak berkahnya hilang. Pedagang tidak sholat, dicabut oleh Allah berkahnya. Pegawai tidak sholat, Allah cabut berkahnya. Petani tidak sholat, Allah cabut berkahnya. Suami istri, Allah cabut keberkahan kalau mereka tidak sholat. Jaga amalan, dan amalan dikerjakan dengan yakin, dengan tawadhu. Bukan sekedar amal. Aqimis sholata li zikri. Dirikan sholat untuk mengingat aku. Ingat Allah dalam sholat, bukan ingat pertanian, bukan ingat dagangan, bukan ingat kantor, bukan ingat kerajaan dan kekuasaan. Ingat Allah. Sebab itulah Musa alaihissalam kasih tenang Bani Israel. Tenang, jangan panik. Allah berikan jalan keluar. Allah pasti menolong. Allah berikan petunjuk. Allah bersama saya.
Rasulullah SAW dikejar oleh pemuda-pemuda dengan pedang terhunus 100 orang. Siapa yang bisa temukan Muhammad SAW dalam keadaan hidup atau mati, ini dapat 100 ekor unta. Maka orang-orang daftarkan diri. Ahli jejak, ahli panah, ahli tombak, pemuda yang gagah-gagah perkasa. Dari berbagai kabilah datang mendaftar sama pemuka-pemuka Quraisy. Pemuka Quraisy benci, anti sekali dengan dakwah. Mereka benci Rasulullah SAW. Tapi Allah menolong kekasihnya, Allah menolong dai-dainya. Haji Abdul Wahab mengatakan, kamu dakwah kepada semua penguasa. Beritahukan sama mereka Allah yang hebat. Kalau mereka halangi kamu, dua saja kata Haji Abdul Wahab. Kalau bukan Allah beri hidayah sama mereka, pasti Allah hancurkan mereka. Kalau kamu dakwah, sebagaimana Rasulullah SAW datang sama pembesar-pembesar Quraisy, mau menjelaskan sesuatu yang besar, yang agung. Maulana Yusuf rahmatullah alaih mengatakan, saya ini heran sama kamu, selalu datang sama saya, musafa, doakan, musafa, doakan kami, pergi. Saya mau kamu belajar ini dakwah, supaya kamu tahu agungnya, azimah ini dakwah ini. Kamu hanya datang musafa sama saya, pergi, ambil tabarruk keberkahan. Ini bukan cukup, dia bilang. Maulana Yusuf katakan, saya ingin kamu belajar ini kerja. Karena inti kerja kita ini menutup yakin yang salah dan membuka yakin yang benar hanya pada Allah. Kita mau yakin kita betul. Ana inda wanni abdi bi. In dhanna khairan falahu wa in dhanna syarran falahu. Aku tergantung sangkaannya hambaku kepada aku. Keyakinan mereka apa? Awalus salahi hadhil ummah bil yaqin wa zuhud. Umat ini akan baik kata Rasulullah dengan sebab yakin dan zuhud. Belajar yakin, hari-hari dakwah. Di mana-mana kita majelis bicara Allah kuasa, makhluk tidak kuasa. Allah sehota he, Allah kejair kusnei hota. Dakwah hari-hari. Ini sekarang kita punya pemahaman jazbah semangat kita. Saya pedagang, saya petani, saya pegawai. Haji Abdul Wahab rahimahullah dia katakan, siapa saja yang punya semangat seperti ini, maka dia sedang menjatuhkan dirinya ke lembah kehinaan. Kamu semua hamba Allah, kamu semua umat Muhammad SAW. Ini status yang paling tinggi. Ini la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kamu hambanya Allah, kamu umatnya Muhammad SAW. Lihat apa maunya Allah dan bagaimana cara menyelesaikan maunya Allah. Lihat Rasulullah SAW. Kita sebagai hamba Allah, umat Rasulullah SAW, ini status yang tinggi. Jangan bilang saya ini petani, saya pedagang, saya pegawai. Itu status bawah itu. Kita ini hamba Allah, statusnya tinggi. Rasulullah SAW ditawarkan oleh Jibril alaihissalam. Allah bertanya kepada engkau, wahai Muhammad, mana kau pilih? Mau jadi nabi yang setelan raja penguasa atau setelan hamba? Jibril, saya milih yang hamba. Bahkan Jibril kasih tawadu, kasih contoh. Ketika ditawarkan, Jibril datang, malaikat yang lain bertanya, mana suka? Maka Jibril memberi isyarat kepada Rasulullah supaya tunduk, pilih nabi yang hamba. Tawadu sama Allah, ini statusnya tinggi. Seluruh nabi punya sifat ini, status hamba. Supaya sibuk lihat apa maunya Al-Malik, Allah, penguasa, raja. Jangan sibuk melihat apa maunya nafsu kita, sibuk melihat apa jazbahnya istri, anak kita. Lihat apa maunya Allah. Itu dicontohkan oleh Ibrahim alaihissalam. Anaknya maunya Allah yang dia lihat. Wahai ayahanda, kalau itu memang perintah Allah, sembelih leherku. Ibrahim alaihissalam beritahu anaknya, mau lihat maunya Allah. Saya mimpi mau sembelih kau.
Ibrahim alaihissalam kalau hanya lihat apa maunya anak, ini anak mau diikram, dikasih enak, kasih senang. Tapi ini perintah Allah, dahulukan perintah Allah. Istrinya juga, kalau itu perintah Allah, laksanakan. Setan pun diusir, dilempar. Ini contoh. Dan ini dakwanya Rasulullah di Mekah, mengajak masyarakat. Nih, Mekah, bangunan yang pertama yang dibangun di bumi itulah Ka'bah. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Sesungguhnya bangunan pertama yang dibina, ditempatkan oleh Allah untuk ibadah seluruh manusia adalah bangunan yang ada di sekitar pegunungan Bakkah. Mubarakah, diberkati, wahudan lil alamin. Ini hidayah untuk alam semesta. Bukan Baitul Maqdis. Ini bangunan pertama. Orang Yahudi mengklaim kami lebih berhak kepada Ibrahim alaihissalam. Orang Nasrani mengklaim kami berhak sama Ibrahim alaihissalam. Sebab di kitab-kitab mereka, di dalam kitab Taurat, dalam Injil, diceritakan tentang Ibrahim alaihissalam sebagai bapak moyangnya para nabi. Nabi-nabi yang banyak ini keturunan semua Ibrahim alaihissalam. Dari Ismail alaihissalam dan dari Ishak alaihissalam. Dari Sayyidah Sarah dengan Sayyidah Hajar. Bani Ishak, keturunan nabi-nabi Bani Israel banyak sekali, ribuan. Ishak alaihissalam, Yakub, ini Israel. Terus begitu juga Yusuf, Bunyamin, Asbat. Terus ke bawah Musa alaihissalam, Harun alaihissalam, Daud alaihissalam, Sulaiman alaihissalam, Ilyasa, Zakaria, Harun, Isa alaihissalatu wassalam. Terus nabi ke situ dari turunan Isa alaihissalam, anak daripada Ibrahim alaihissalam. Dari Bani Ismail, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Anbiya. Maka mereka mengklaim kami berhak sama Ibrahim. Allah bilang, makana Ibrahimu Yahudiyya wala Nasraniyan. Ibrahim itu bukan Yahudi, bukan juga Nasrani. Bagaimana kamu katakan dia itu Yahudi, sedangkan dia itu datang jauh sebelumnya lagi. Dan dia mengajarkan tauhid. Agamanya hanifah walam yakum minal musyrikin. Dia muslim yang hanif, lurus, istikhlas. Kemudian apa? Dia tidak mensyirikan sesuatu apapun dengan Allah. Kamu mengatakan Uzair anaknya Allah, sedangkan ajaran tauhid, lam yalid wa lam yulad. Kau katakan Yesus itu anaknya Allah, sedangkan ajarannya Ibrahim yang kamu klaim kau lebih berhak kepada Ibrahim, dia juga mengajarkan lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang lebih berhak sama Ibrahim adalah hadzan nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dia berdakwah di sekitar Ka'bah, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Hari-hari Nabi dakwah, Allah Esa Tunggal, penguasa alam semesta, di tangannya manfaat mudarat. Benci Abu Jahal, benci Abu Lahab. Sebab Abu Jahal berteriak kepada penduduk Mekah, sembah ini berhala. Kalau kamu ingin anak, datang ke berhala ini. Sembah ini patung. Kalau kamu ingin daganganmu laris, datang sama patung ini. Sembah ini berhala. Kalau kamu ingin menang dalam perang, datang sama berhala ini. Nabi datang kepada mereka di majelis pelataran Ka'bah. Ya ayuhan nas, qulu la ilaha illallahu tuflihu. Maulana Faruk Karachi, Damat Barakatuh, di Mekah, dia bayan hidayah semua orang pergi Mekah jamaah yang akan bergerak di musim haji. Maka dia katakan, jelaskan sama orang-orang yang datang pergi haji,
Tidak cukup kalian hanya berdoa di depan Ka'bah. Setelah itu kamu anggap sudah selesai tawaf. Begitu juga kamu pergi Arafah, mabit di Mina, Musdalifah. Setelah itu kamu tawaf wada perpisahan pulang. Tidak cukup. Kamu harus ingat, kamu adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabinya kamu. Di depan Ka'bah inilah dia pernah diludahi oleh orang-orang Quraisy hanya gara-gara menyeru la ilaha illallah. Dan orang terbaik sesudah dia, Abu Bakar Siddiq, dari pagi sampai sore pingsan gara-gara dipukul oleh orang kafir Quraisy hanya gara-gara dakwah la ilaha illallah. Dan Sayyidina Umar cabut pedangnya. Siapa yang mau ingin anaknya jadi yatim dan istrinya jadi janda, coba-coba halangi saya untuk hijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia umumkan di depan Ka'bah. Dan Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu majma'in, Jibril Amin datang alaihissalam, langsung tanya Nabi, dia ke Abu Dzar. Kata Rasulullah, iya, itu Abu Dzar. Kenapa kau kenal Abu Dzar, wahai Jibril? Ya Rasulullah, bukan hanya saya yang kenal dia, seluruh malaikat di langit kenal Abu Dzar Al-Ghifari. Dipukul. Sayyidina Abbas yang halangi, jangan kamu pukul, ini dari Bani Ghifar ini, Abu Dzar. Kamu mau bisnis, beli barang-barang dagangan, lewati kampungnya. Kalau kamu pukul dia sampai mati, pasti kampungnya ini, penduduk yang ada di kampungnya Bani Ghifar akan mengambil tindakan balas atas perbuatan kalian. Lepaskan dia. Besoknya Abu Dzar datang lagi, teriak di depan Ka'bah, ya ayuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu. Ini Ka'bah Allah jadikan untuk menyebarnya cahaya hidayah yang akan menembusi hati-hati manusia, yang apabila cahaya itu tidak ada dalam hati mereka, maka mata hatinya tidak akan terbuka. Nanti mata yang ada di kepala saja yang terbuka, yang akan melihat semua kelaziman-kelaziman yang zahir pada alam ini. Sedangkan Allah menguji kita dengan alam ini, seolah-olah dari pertanian, seolah-olah dari perdagangan, seolah-olah dari pangkat dan jabatan. Mata hati ini hanya bisa meyakini janji Allah dalam amal. Ini namanya nur iman, nur yakin, yang hari-hari kita minta, ihdina siratal mustaqim. Berikan kami cahaya hidayah, tambahkan. Orang beriman dan usaha iman, Allah tambahkan cahaya hidayah di hati mereka. Dan ini jalan hidupnya orang-orang sukses yang telah kau anugerahkan nikmat sama mereka. Bukan jalan hidupnya orang yang kau marah, yang kau murkai, yang kau sesatkan. Ya Allah, ihdinas siratal mustaqim. Di dalam hati ada nur, nur iman, yakin, takwa, tawakal. Dan ini usaha yang dibuat oleh Rasulullah di Mekah. Ini Sayyidul Anbiya. Allah hantar untuk seluruh kampung, seluruh desa, seluruh kota, seluruh suku, kabilah, bangsa, ila yaumil qiyamah. Nabi-nabi sebelum Rasulullah hanya untuk satu kampung, satu desa. Tapi seluruh nabi, semuanya nabi dan rasul datang di Ka'bah sini. Kalau kita nanti pergi ke Masjid Khaif, nanti lihat di sana. Para nabi pernah transit 70 orang nabi sholat di sana. Jadi kalau kita pergi ke Mina, dilihat di sana akan diberitahukan di sini nabi-nabi pernah. Dan Arafah ada batu yang besar. Di Arafah itu batu besar, semua nabi berdoa di sini. Dan Adam alaihissalam Allah turunkan di daerah sana, kawasan Hindustan. Maulana Zakaria tulis dan ulama-ulama juga tulis, termasuk Imam Nawawi dalam manasiknya Imam Nawawi. Dia berjalan kaki pergi ke Ka'bah ini, pergi jalan kaki. Bisa saja Allah hantar borak, tunggangannya orang di surga. Bisa saja.
sebagaimana Allah hantar kepada Rasulullah. Tapi Sayyidina Adam alaihissalam berjalan kaki. Dalam hadis disebutkan sebagaimana Allah Ta'ala perintahkan kepada Ibrahim. Nah, Allah mau sanggah semua pernyataan Yahudi Nasrani, kami berhak sama Ibrahim, kami berhak. Allah bantah, Allah sanggah, tidak. Yang berhak sama Ibrahim alaihissalam adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamu mau lihat tandanya? Apa yang dia ajarkan ini? Agama yang diajarkan, syariat yang dia bawa. Ini di sini fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Ini ada makam Ibrahim ini. Di Ka'bah ini ada makamnya Ibrahim. Ini tempat pernah diinjak Ibrahim alaihissalam. Makam itu bukan kuburan makam, seperti istilah orang sana makam, bukan, tapi telapak ketika dia berdiri membekas di batu itu, telapak jari-jarinya Ibrahim alaihissalam sampai sekarang ditutup itu makam Ibrahim, betul-betul kelihatan dari kaca, kelihatan jari-jarinya Ibrahim alaihissalam. Dia berdiri di situ. Wa azin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan, itu panggil manusia untuk haji. Ya Allah, tidak ada orang ini, siapa mau dipanggil? Panggil. Nanti aku yang sampaikan ke sudut-sudut bumi, kemana-mana aku akan sampaikan nanti panggilanmu sampai ke alam arwah. Bila ruh mengatakan labbaik satu kali, maka pasti satu kali dia naik haji. Dia ucap 3 kali labbaik, 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 akan 3 kali dia naik haji nanti. Allah akan hantar ke tempat ini. Maka seluruh nabi semuanya haji dan rasul-rasul semua pergi haji. Tapi kata Maulana Faruk, ingat, kamu pergi di sini adalah ingin merenungi kembali bagaimana perjuangannya Sayyidul Anbiya, perjuangannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Ka'bah ini, dan dari situlah dibersihkan kesyirikan. Yakin sama berhala-berhala, patung-patung tadi. Meyakini, oh masalah selesai dengan asbab ini, bersihkan di hati kamu. Dan Allah sebutkan, ini Mekah ini, li'ilafi Quraisy, ilafihim rihlatash syita'i was-sayf, falyabudu rabb hadzal bait, alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Ini rumah bangunan yang pertama yang dibangun. Malaikat Allah perintahkan ini bangun Ka'bah. Ketika banjir besar datang, pondasinya tertinggal, bangunannya diangkat oleh malaikat. Itu banjir besar. Oleh mufassirin, Nuh alaihissalam bersama 90 orang atau 83 orang di dalam kapal dengan hewan-hewan yang berpasangan sempat tawaf juga di Ka'bah waktu musim banjir sampai mendarat di Bukit Judi sana. Kurang lebih 5 bulan keliling-keliling di atas air. Nidai harus keliling-keliling 4 bulan di jalan Allah supaya lihat kebesaran Allah, supaya masuk nur yakin. Masya Allah, kurang lebih 5 bulan Nuh alaihissalam. Itu banjir besar. Bagaimana tidak besar banjir? Allah perintahkan langit supaya wahai langit keluarkan air, wahai bumi keluarkan air, sampai di dapurnya penduduk negeri. Ibu-ibu yang lagi memasak roti, dari tempat pembakaran keluar api, dari tempat air keluar juga, dari tempat tidurnya keluar air, semua keluar air. Allah perintahkan bumi supaya keluarkan air. Ini bangunan awal, bangunan tauhid. Bukan mau menyembah batu. Ini batu turun, hanya kasih contoh bahwa ada surga. Karena ini batu yang melekat, ini Hajar Aswad, ini batu surga. Warnanya dulu putih, tapi gara-gara disentuh anak cucu Adam jadi hitam ini batu. Dosa-dosanya anak cucu Adam pindah di batu Hajar Aswad. Wa anzalallahu Hajaral Aswad wa huwa asyaddu bayadan minal laban wa sawwadatu khataya bani Adam. Allah telah turunkan Hajar Aswad, warnanya lebih putih daripada susu. Tetapi anak cucu Adamlah yang bikin batu ini menjadi hitam. Kata Maulana Zakaria rahmatullah alaih, batu saja
berkesan dengan dosa-dosanya anak Adam, apalagi dosanya anak Adam yang mana hatinya lebih dekat daripada pembuat dosa itu. Hatinya nanti lebih hitam daripada Hajar Aswad. Tuh hati akan hitam, maka zikir sama Allah. Istighfar, baca pagi sore, astagfirullah minimal 100, salawat 100, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Baca itu, masuk rumah salam. Haji Abdul Wahab sebelum beliau meninggal dunia, dia bayangkan ini tentang nasihat supaya buat amal ini. Kamu yang punya masalah, hutang yang melilit, banyaknya masalah, selesai dengan amalan ini. Kamu masuk rumah, assalamualaikum. Suaranya agak keras sedikit, jangan pelan-pelan, agak keras sedikit. Haji Abdul Wahab rahimahullah dia katakan suaranya agak dibesarkan. Setelah itu baca Bismillahirrahmanirrahim dengan Qul huwallahu ahad, satu kali saja. Habis itu baca salawat, Allahumma salli ala Muhammad atau Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, terserah, satu kali baca salawat. Setiap masuk rumah, assalamualaikum. Ada tidak ada orang salam. Ini ajarannya Rasulullah SAW. Sahabat Muaz bin Jabal pernah dia mengadu sama Nabi tentang hutang yang menumpuk. Dan Muaz bin Jabal hutangnya banyak. Sampai malu ketemu orang yang dia pinjam duit. Tapi dia pinjam duit bukan untuk nafsunya. Dia pinjam duit untuk menjamu tamu-tamu yang datang di Madinah yang mau belajar Islam, diikram sama Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Dia berutang. Ini sekarang kita ini tamu-tamu datang, karkun lari terbirit-birit. Sholat di tempat lain. Kenapa? Ada lagi jemaah datang mau kasih makan. Jauh dari sifat orang Ansar. Orang Ansar punya sifat Allah sebutkan. Mereka walladzina tabawwa'ud dara wal imana. Orang-orang yang memberikan tempat. Juga apa telah beriman sebelum lagi orang muhajirin datang. Kemudian apa? Allah sebutkan mereka ini punya sifat wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasa. Yuhibbuna man hajara ilaihim. Allah sebutkan sifat-sifatnya yang Ansar, mencintai orang yang hijrah. Kalau ada jemaah datang senang, kalau lama jemaah tidak datang sedih, gembira, minta lagi jemaah datang di muhalaku, senang sama orang yang hijrah. Kenapa? Ini orang datang bawa rahmat. Yang mereka sibukkan adalah amalannya orang-orang Mekah, amalannya orang muhajirin, Ansar. Yang Allah sebutkan ini induknya bumi ini, Mekah ini. Orang-orang Quraisy memperbaiki ekonomi, memperbaiki keamanan. Allah bilang, "Falyabudu rabb hadzal bait." Orang Quraisy, kamu itu masyarakat kiblat. Kamu masyarakat percontohan di bumi. Kamu harus kasih contoh sama penduduk dunia. Kamu imam-imamnya manusia. Dalam hadis Rasulullah bersabda, "An-nasu tabaun li Quraisy." Seluruh manusia seluruh dunia akan mengikuti orang Quraisy fil khairi wasyarri, dalam kebaikan dan dalam kejahatan. Orang jahat yang di dunia ini dia sedang mengikuti orang jahatnya orang Quraisy. Dia sedang ikuti Abu Lahab, Abu Jahal. Dan orang baiknya di dunia mereka mengikuti orang baiknya orang-orang yang ada di Quraisy. Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Muhajirin wal Ansar. Kenapa mereka masyarakat kiblat? Jadi penduduk dunia kalau ingin baik ekonomi dan keamanannya, ini rumusnya, falyabudu rabb hadzal bait. Fokus kamu menyembah pemilik Ka'bah, Allah. Siapa Allah? Allazi at'amahum min ju', yang memberikan mereka makan dikala mereka lapar. Dalam kurung ekonomi. Beres ekonomi negara, beres ekonomi negeri. Kalau kamu fokus menyembah pemilik Ka'bah, pedagang, petani, pegawai, raja, rakyat, suami, istri, orang kaya, orang miskin, fokus kamu menyembah Allah. Jangan habiskan waktu di perdagangan, di pertanian. Dan pemimpin-pemimpin ajak rakyatnya. Kepala dinas, kepala bidang, kepala kantor, ajak semua. Kepala keluarga, ajak anak istrinya. Sembah Allah.
Ini ekonomi akan beres 23 tahun. Bayangkan, adakah negara bisa membina masyarakatnya dalam tempo 23 tahun begitu cepat? 4.000 tahun Parsi membangun negerinya. 4.000 tahun hancur juga. Allah hancurkan selama 4.000 tahun. Mereka bangga dengan kerajaan dan kekuasaan dan pasukannya. Allah hancurkan. Al-Imam Ghazali, dia tulis surat kepada para penguasa waktu itu. Dia angkat ini kisah. Lihat bagaimana Allah hancurkan penguasa Parsi, padahal dia telah bina kerajaannya selama 4.000 tahun. Kelahiran Rasulullah, api Parsi langsung padam. Bagaimana dengan dakwanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kekuatan dakwah Nabi? Datang suratnya Nabi, kirim kepada Raja Parsi. Dia bangga dengan kekuasaannya, dia sombong dengan pangkatnya. Hanya gara-gara namanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditulis di atas, min Muhammad, dari Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada pembesar Parsi. Dia baca, siapa ini orang? Beraninya dia letakkan nama saya di bawah namanya. Maka dia benci, jengkel dengan keangkuhannya. Itu surat disobek sama dia. Habis disobek, diludah sama dia. Ini surat tidak layak ada di tangan saya. Marah dia. Datanglah utusan kepada Rasulullah di Madinah. Ya Rasulullah, suratmu sudah sampai sama Raja Parsi. Tapi surat itu disobek sama dia, dan dia meludahi itu surat. Dia merendahkan itu surat, mencemooh namamu. Apa kata Rasulullah? Dalam waktu dekat, sebagaimana dia robek suratku, Allah akan robek kerajaannya dalam waktu dekat. Dibunuh sama anaknya sendiri, hanya 3 hari saja. Dari Rasulullah SAW katakan, dia akan dirobek oleh Allah sebagaimana dia robek surat saya. Ini hari ini umat hari-hari merobek sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Allah tidak akan sobek kehidupan mereka, ekonomi mereka sobek semua. Upaya mereka, bayangkan hari ini datangkan pakar, ahli ekonomi jebolan Kanada, ahli ekonomi jebolan Australia, hebat pakar. Bagaimana bisa keadaan belum beres-beres sampai sekarang? Ahli kesehatan juga datang, jebolan Belanda. Dalam masalah ilmu farmasi, tambah banyak penyakit. Pakar keamanan datang, tambah kacau negeri. Ini 23 tahun, ratusan tahun berperang suku Aus dan Khazraj. Dalam waktu 23 tahun, Udhkuru ni'matallahi alaikum idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum. Ingat wahai orang Ansar, wahai orang Madinah, akan nikmat Allah yang besar yang Allah beri sama kamu, yang dahulunya kamu musuh bebuyutan, beratus-ratus tahun kamu berperang. Nenek moyang mereka berpesan, berwasiat, kalau mau meninggal, ini pedang yang saya gantung, jangan biarkan kering darahnya, lanjutkan pertempuran sama suku sana. Beratus-ratus tahun mereka berperang sesama kabilah yang berdekatan daerahnya. Rasulullah SAW datang, Allah bilang, kami telah satukan hatimu menjadi saudara semua kamu. Berkasih sayang sampai Allah sifatkan mereka, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Sementara butuh mereka, berhajat mereka, anak-anak 3 orang lapar semua, istri belum makan. Apa kata suaminya? Kasih makan tamunya Rasulullah, biarkan kita satu keluarga lapar semua. Lapar satu keluarga semua, hanya kasih makan tamunya Allah dan Rasulullah. Turun ayat gembira. Sifatnya Nabi ada sama mereka. Ibrahim alaihissalam tidak mau makan sebelum ajak orang makan. 1 mil berjalan cari orang, ini makan sama-sama. Ini orang sekarang 1 mil sembunyi, jangan dilihat orang saya makan. Tidak suka kasih makan tamu. Nah, sifat Ansar, yuhibbuna man hajara ilaihim
wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Belajar, hidupkan masjid, dakwah ilallah, ta'lim wa ta'allum, zikir ibadah, khidmat. Hari-hari kunjungi orang kampung. 1 hari 1 rumah, 2 rumah, 3 rumah, 2,5 jam. Datangi orang kampung. Ada 100 rumah di situ. Kita biarkan, tidak dikunjungi, tidak diingatkan. Naik bendera putih, mati lagi. Belum pernah sholat yang mati. Kenapa? Yang ahli sholat tidak mau datangi orang yang tidak sholat. Tabligh, kata Imamul Hasan rahmatullah alaih, tabligh na ane walongko sikana. Ini tabligh, ya tabligh na ane walongko sikana. Ta'lim ane walongko sikana. Tabligh na ane walongko sikana. Orang yang belum datang itu yang kita ajarkan, namanya tabligh. Kalau ta'lim ane walongko sikana, orang yang sudah datang itu yang kita ajar, namanya ta'lim. Nah sekarang yang sudah datang dengan yang belum datang, berapa persen yang belum datang dan berapa persen yang sudah datang dalam lingkaran agama? Hanya 10% yang gairah, mungkin 5%, 95% umat tidak ada gairah dalam agama. Maka akan harus dibuat tabligh, dikasih banyak. Bertabligh, datangi mereka. Rasulullah datang sama mereka. Bukan cuma sebelum Madaniyah atau hukum-hukum telah datang fase Madinah. Di Makkah, di Madinah Nabi dakwah. Tidak boleh ini sayapnya Islam, tabligh, ta'lim, baru Islam naik tinggi terbang. Ada ilmu juga, ada iman. Ta'allamnal iman, tsumma ta'allamnal Qur'an. Ada tabligh. Dan kita bergerak setiap hari dari rumah ke rumah, tiap hari. Dai yang sejati hari-hari datang ketemu orang kampung. Hari-hari musyawarah di masjidnya, masjid dibangun. Dari masjid itu hidayah tersebar dan dari masjid itu berkah datang. Sebagaimana 120 rahmat tiap hari datang di Ka'bah. Dibagi sama orang yang melihat Ka'bah, sama orang yang sholat di depan Ka'bah. Itu semua dikasih oleh Allah rahmat. Masjid ini tempat rumahnya Allah. Ini tempat turunnya rahmat untuk orang-orang kampung. Maka hidupkan ini masjid dengan amalan, bukan hanya sholat selesai. Ada dakwah, orang-orang masjid turun, 2 orang, 3 orang, ketemu orang kampung. Selama 27 hari, ajak orang-orang kampung, bawa keluar 3 hari. Hari ke-28 bawa mereka belajar iman, belajar amal. Belajar mengikuti amalan hijrah. Seluruh nabi-nabi berhijrah. Sahabat juga hijrah. Nah hijrah saat ini, bagaimana kita meninggalkan suasana buruk kepada suasana yang baik. Suasana kesyirikan kepada suasana iman. Maka dibawa umat berkorban. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Berjuang di jalan Allah, pasti Allah buka jalan hidayah untuk mereka. Kalau kita ikuti muhajirin ansar, di akhirat nanti khusyira ma'ahum, akan dibangkitkan kita dengan orang muhajirin ansar, yaitu keluar jalan Allah 4 bulan tiap tahun. Sedia semua insya Allah. Bergerak dari satu kampung ke kampung, desa ke desa, negeri ke negeri. Ukhrijat linnas. Jangan hanya pahami saya pedagang, saya petani, saya pegawai. Tidak, saya hamba Allah. Saya umatnya Rasulullah. Haji Abdullah katakan, siapa yang masih memahami saya pegawai, saya petani, saya pedagang, dia sedang menjatuhkan dirinya ke lembah kehinaan. Kenapa? Allah kasih status yang paling tinggi, dia adalah hamba Allah, dia umat Rasulullah, dan kita umat yang terbaik. Diutus untuk manusia seluruh alam, untuk bawa agama. Maka sepagi sepetang jalan Allah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Berdiri sesaat di jalan Allah itu lebih baik daripada orang yang sholat depan Hajar Aswad pada malam Lailatul Qadar. Tidak akan bisa dikalahkan ini pahala orang-orang dakwah. Bukan berarti tidak harus pergi haji umroh. Mampu pergi haji umroh, tapi jangan tinggalkan dakwah. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika di Haji Wadah, kumpul seluruh sahabat. Nabi berikan nasihat dari pagi sampai asar. Subhanallah, ujung-ujungnya Nabi katakan, kamu yang ada di sini hendaknya bergerak menyampaikan kepada mereka yang tidak hadir di sini. Maka sahabat menyebar.
meninggalkan tanah kelahiran mereka, meninggalkan tempat yang berkah Mekah Madinah untuk membawa amalan Mekah Madinah ke seluruh dunia. Supaya apa? Penduduk bumi dapat keberkahan, pertolongan dan bantuan Allah apabila mereka kenal Allah. Maka kalau mesti kita hidupkan ini amal dakwah ilallah, talim wa ta'alum, zikir ibadah, tiap hari musyawarah 2,5 jam, jaulah 1 jaulah 2, tiap bulan keluar 3 hari, dan bawa orang-orang kampung tiap tahun keluar sama-sama minimal 40 hari dan 4 bulan. Niat semua insyaallah. Siapa sih 4 bulan insyaallah? Negeri jadul berdiri tuan, berdiri insyaallah. Silakan tuan. Masya Allah berdiri. Insyaallah berdiri tuan. Mari tuan, silakan Pak, berdiri Pak, Masya Allah. Yang mau berangkat 4 bulan silakan Pak, berdiri dulu, berdiri Pak. Ya, pelan-pelan menuju ke taskil. Bismillah Pak, Masya Allah. Allahu Akbar, Allah kabul, Allah terima insyaallah. Allah